yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat masyarakat untuk segera ya, batas waktunya sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini slogannya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan, yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kades Bobo, jangan selalu dibiasakan untuk memelintir sebuah berita, sebuah narasi yang tidak benar. Kita sama-sama di ruangan. Yang saya ingin klarifikasi, pertama, yang bikin gaduh pertama itu dari pihak jenengan. Saat saya menanyakan terkait flashdisk, kenapa jenengan tidak terima dan berdiri bersama pengawalnya marah-marah, sehingga Pak Kapolsek Mandiraja menginstruksikan dengan tegas mengusir semua yang tidak berkepentingan, termasuk LSM Harimau, ditindak tegas. Jadi jangan bikin narasi seolah-olah yang diusir dari ruangan hanya orang-orang saja. Kita di sini tidak ada memaksa untuk diulang, itu yang perlu diketahui. Justru kami sangat menghormati proses dari tahapan mosi tidak percaya, audiensi di balai desa, sampai kita melayangkan surat audiensi yang kedua. Itu dasarnya jelas, Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2018. Kalau kita tidak menghormati tahapan-tahapan tersebut, kita nggak akan ada proses audiensi. Jadi sekali lagi kami tegaskan, justru kami sangat menghormati proses. Kita tidak ada pemaksaan Pak Kades mengulang tes dan lain sebagainya, nggak ada. Selalu bikin narasi yang sesuai fakta. Jadi jangan seolah-olah merasa jadi korban. Yang mengeroyok siapa? Nggak ada yang mengeroyok. Jadi jelas ya. Di sini para netizen, para penggemarnya Pak Kades Bobo, biar mereka itu tahu faktanya. Jangan selalu digoreng, jangan selalu dibuat seolah-olah Pak Kades Bobo itu paling baik. Kita selalu menghormati. Dan teruntuk Pak Kapolsek, kami akan siap untuk menjadi saksi. Ketegasan Bapak untuk minta disikat itu untuk semuanya, termasuk kami yang tidak taat, yang kami yang bikin gaduh. Jadi bukan hanya orang-orangnya Pak Kades Bobo saja. Terima kasih. Ini ada warga juga sebagai tokoh masyarakat yang siap untuk memberikan kesaksian. Oh, Bang Soro. Halo bro. Oh, Al Umroh yang mulai
yang membuat gaduh adalah kamu, Bu. Kamu membawa orang-orang sewaan tersebut masuk ke dalam ruangan tanpa ada undangan. Dan di situ kamu menyampaikan mau adem ya adem, panas ya panas. Itu kamu yang mulai. Jadi apa yang semua itu terjadi itu dari kamu yang mulainya. Terima kasih. Sampai memanas gitu. Emang ada apinya? Kayaknya bukan cuma api. Akhirnya, Kades Hoho buka suara di hadapan KDM soal permasalah yang sedang menimpanya. KDM merespon kasus Kades Hoho yang lagi viral. Sungguh luar biasa dua pria ini di mata warga plus 62. Ramai banget. Oh, kita kan ada persoalan kanalisasi. Apa yang kosong? Kasus tidak Seleksi lah ya. seleksi, ya. Untuk tahapan-tahapan kita selalu didampingi dari Terus? ya, sudah tidak ada yang tertinggal atau keliruan, dan ujian tersebut dilaksanakan. Ada ujian CHP sama ujian praktek. Yang datang berapa orang? 13 Di 12. Warga? warga pulau sampai Terus? sudah mulai ada orang-orang yang tidak percaya, kemudian bersurat Bupati, camat agar ujiannya dibatalkan. Oh, menganggap proses Curang. seleksinya tidak fair. Ya, Oke. cuma udah audiensi pertama di desa, dari jauh sama mobil sama dinas atau hukum, sesuai ketua juga datang. Pemerintah punya datang semua mau jawab, juga mereka masih nggak percaya. Audiensi lagi lah kemarin di kecamatan. Oh. Pertanyaan yang sama udah dijawab juga, cuma sampai memanas gitu. Emang ada apinya? Kayaknya bukan cuma api. Pak Presiden Prabowo melalui Menteri Hukum dan HAM, ya, saya meminta Pak, sebagai praktisi hukum yang juga akademisi, saya meminta jangan terbitkan AHU Pak terhadap permohonan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan atau ada nama daerah tertentu. Karena ini potensi memecah belah, potensi rasis, potensi besar, ya, memecah belah persatuan anak bangsa. Karena ada beberapa oknum organisasi, termasuk yang terakhir kemarin persoalan Matel, ya, membawa nama-nama sukunya ketika ada persoalan-persoalan. Padahal Pak, kami yang di daerah-daerah ini tidak mengetahui dan tidak ikut dan juga tidak mau tahu dengan urusan-urusan, ya, organisasi yang mengatasnamakan kesukuan itu, ya Pak. Jadi menurut saya bekukan yang ada unsur nama daerah Pak, kecuali lembaga adat, ya, karena ini sangat merugikan Pak. Ya, ketika ada oknum-oknum organisasi di mana organisasi tersebut ada unsur kedaerahan dan dia melakukan sesuatu yang melawan hukum, maka yang dirugikan adalah masyarakat secara umum, ya, daerah yang dipakai itu Pak. Jadi menurut saya Pak, bekukan dan jangan pernah dikasih izin berkaitan dengan organisasi-organisasi yang menyebutkan nama daerah, kecuali lembaga adat. Hati-hati penyusup, perhatikan samping kanan, samping kiri kalian. Apakah itu orang yang kita kenal atau bukan? Guys, kita simak tentang yang viral saat ini, Kades Hoho. Oh, ini loh LSM-nya nih, seperti ini nih. Kalian coba simak. Tapi setelah saya baca komentar-komentar di dalamnya, itu yang komentar di luar Jawa Tengah, ya. Coba lihat nih di komentarnya nih. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang Kades Hoho dan bagaimana tanggapannya antara Kades Hoho dan LSM tersebut? Tuangkannya di dalam komentar. Yuk, pro LSM
yang seperti itu apa pro kades yang kinerjanya baik? Komentar ya.